ini saya lanjutkan, ada pertanyaan dari sejarawan senior kita, Mas Didi Kuartanada. Wah, Mas Didi. Ini ditanyakan ke Mas Henry dulu, dengan sumber, bagaimana dengan pengalian sumber dari personil CIA, dari misalnya Joseph Burkholder Smith, yang mengaku pernah memberi dana ke suatu partai besar di zaman Bung Karno. Hal ini pernah diulas oleh majalah Tempo beberapa tahun silam di zaman Orde Baru dan menimbulkan kehebohan karena orang-orang dari partai tersebut marah dan menolak tuduhan tersebut. Lalu beberapa waktu lalu sempat muncul tulisan yang mengkaitkan Bapak Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX dengan aktivitas CIA di masa silam. Nah, bagaimana Mas Henry mempertimbangkan sumber-sumber ini dari sisi langkah kedua tahap penelitian sejarah? Terima kasih. Pertanyaan berat. Wah, berat. Wah, pertanyaan berat ini dari senior kita. Pakar yang nanya. Iya, setahu saya memang informasi pertama pemberian dana sebesar $1 juta kepada Partai Masyumi itu memang dari Joseph, ya, dari memoir dia, dan saya kira itu sejauh ini masih terus maksudnya masih terus muncul di dalam referensi tentang operasi, tentang sejarah CIA. Misalkan di buku Tim Weiner itu juga masih muncul itu, gitu. Jadi memang yang menarik, ketika saya di Historia waktu menulis majalah edisi majalah Masyumi, edisi laporan khusus dengan Masyumi, saya juga mencoba mengkonfirmasi itu. Nah, mengkonfirmasi itu kepada, memang sudah tidak ada tokoh Masyumi, kan sudah meninggal semua, tetapi kepada seorang tokoh, politisi, penulis yang dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi, yang sering menulis biografi-biografi Masyumi. Saya menanyakan kepada dia mengenai benar tidaknya bantuan itu, begitu. Dan ya, dia sendiri tentu saja membantah, ya, dan apalagi kan sebelumnya memang sudah pernah heboh seperti Mas Didi tadi singgung, sudah dibantah dengan keras. Tapi dokumen yang pernah saya temukan, yang di dokumen yang sudah diupload di CIA itu sempat menyebutkan memang tidak secara nominal seperti itu bantuannya, tapi dalam bentuk bantuan tools atau perangkat-perangkat untuk kampanye, begitu. Nah, kemudian materi-materi untuk kampanye yang secara spesifik melawan kelompok komunis, gitu. Nah, itu kan tidak terlalu, mungkin itu tidak terlalu rahasia, ya. Dan kalau tidak salah, Masyumi salah satu partai yang cukup modern waktu itu dalam penyajian kampanyenya, gitu. Dan itu di dalam dokumen disebutkan ada peran bantuan, gitu ya, materi dan tools-toolsnya. Nah, memang kalau yang bantuan nominal itu, ya sejauh ini memang membahas masih pengakuan dari Joseph Burgold itu. Kemudian yang Pak Adam Malik, ya, kita tahu Pak Adam Malik itu kan pertama kali muncul di bukunya Tim Weiner, ya. Jadi Tim Weiner itu juga buat heboh sampai dibikin laporan khusus di Tempo juga, tentu saja dibantah. Tim Weiner dari siapa informasi ini? Nah, Tim Weiner yang saya baca, dia dapat informasinya, pengakuan dari Clyde McAvoy, seorang perwira CIA yang lama di Indonesia, dan dia sebelumnya di Jepang. Nah, dia yang confession lah, gitu. Dia mengaku bahwa saya yang merekrut seorang pejabat tertinggi, ya, kan dia sebutnya seperti itu. Nah, disebutkan namanya. Jadi memang sejauh ini yang kita tahu pada akhirnya, ya tadi, ya, pengakuan-pengakuan seperti itu, gitu, dari orang-orang yang pernah bekerja di CIA. Nama muncul itu kan dari pengakuan orang-orang itu. Nah, sejauh mana ya tentu saja pasti bantahan akan muncul, gitu kan. Dan tidak seperti halnya di film-film, kan kita tahu proses rekrutmennya seperti apa, gitu kan, kita tidak tahu. Hanya sebatas pada ada seorang mantan agen CIA misalnya mengaku merekrut siapa, gitu.
misalkan berebut Mas Iwan Ong misalkan gitu. Jadi ya kita sebatas itu yang kita tahu, karena dokumen-dokumen yang kemudian dipublish oleh CIA sendiri kan biasanya tetap untuk nama itu selalu disensor, selalu di stabilo hitam gitu. Bahkan untuk hal-hal yang saya kira sifatnya hanya memberikan informasi, saya kira gitu. Misalnya di Telegram nih, Mas Iwan ngobrol dengan seorang diplomat atau siapa gitu, ceritakan apa-apa gitu temanya. Saya kira nama Mas Iwan akan diblok begitu. Jadi ya saya kira mungkin gambaran seperti itu ya. Saya mencoba menyikapinya dan ya pada akhirnya kan akan kembali lagi kepada kita bagaimana menyikapinya sih ya. Tadi mendudukan kepada konteks zamannya dan sejarahnya. Gitu. Mungkin banyak hal yang belum juga kita tahu dan kita akan menunggu sejauh mana akan ada muncul lagi informasi, referensi, dokumen yang membuka informasi terhadap operasi CIA. Gitu Mas Iwan. Aduh, mohon maaf nih Mas Didi kalau kurang memuaskan. Pak Edu mau menambahkan? Masih sedikit saja. Kalau pertanyaan Mas Iwan saya nggak berani jawab. Mas Didi, maaf Mas Didi, apa kabar? Wong sejarawan kok dilawan ya. Tapi oke, ini menggelitik kita ya untuk berpikir ya, menstimuli kita ya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Henry ya. Kontroversi tentang dana masuk ini tentu panjang, masih berlanjut sampai sekarang ya. Apakah betul Pak Sukiman ya menerima dana yang diberitakan itu, dikisahkan itu ya. Orang-orang partai lain mengatakan tidak ada ya. Atau mungkin saling tidak tahu, yang satu menerima, yang lain tidak tahu ya. Dan ini akan terus begini ya, dan kita tidak, menurut saya kita tidak pernah bisa akhirnya tahu wah yang benar sebenarnya begini ya. Namanya juga kisah tentang intelligence ya, akan terus diwarnai oleh seperti kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dibunuhnya Presiden Kennedy. Ya, kalau makin penasaran kita, waduh makin ngeri ini kok kesana ya. Hal-hal semacam ini menurut saya juga begitu ya. Jadi ini akan terus berlanjut nih kontroversi tentang ini ya. Kalau tim Weiner tadi sudah disebut juga, memang saya ingat betul ini heboh ya, geger ya. Waduh, banyak yang kebakaran jenggot ya. Kemudian membantah ya, itu berhak membantah ya. Tapi pengakuan-pengakuan itu memang sudah luas di mana-mana ya, dan buku itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Itu yang bikin heboh itu ya. Enggak salah, saya lupa tuh salah satu penerbit di Kompas juga ya yang menerjemahkan ya. Kalau nggak salah media, ya. Pak. Gramedia, maaf ya, covernya merah kalau nggak salah ya, Mas. Ya, saya lupa ya. Oke. Nah ini sedikit lagi, sebetulnya dokumen CIA yang declassified ya, diklasifikasi Pak, didekualifikasi, dibuka ya, itu sudah banyak yang menerbitkan, walaupun tetap juga banyak juga yang belum dan banyak yang dihitam-hitamkan ya. Saya ingat tahun 2002 Hasta Mitra sudah menerbitkan tuh Mas Iwan ya. Dokumen CIA ya, menyingkap pelengseran Bung Karno dan peristiwa 65 ya. Tebal sekali itu buku itu, hampir 600 halaman ya.